Bab 221, Diakon menerima seorang murid. Di halaman tetua Xiaolin, di bawah tatapan mata Qin Yichen yang memberi semangat, Lin Miaohan berdiri di depan tungku pil. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mulai memurnikan pil. Sejak dia mulai, tetua Xiaolin mulai menanggapi wanita muda ini dengan serius, karena Lin Miaohan sekarang bisa melakukannya tanpa mengukur bahan-bahannya. Ini tentu saja merupakan hasil dari pelatihan khusus Qin Yichen. Dia tahu betul betapa pentingnya hal ini, jadi dia meminta Lin Miaohan dan yang lainnya untuk fokus pada hal ini. Dengan pengalamannya, hanya dalam waktu 2 tahun, Lin Miaohan telah menguasai teknik ini. Meskipun tidak sealami, secepat, dan seakurat Qin Yichen, dia sebanding dengan Zhao Ritian. Hal ini membuat Zhao Ritian kita cukup tertekan. Ini adalah sesuatu yang membuatnya bangga. Dia merasa kepercayaannya diinjak-injak. Ada juga teknik pemurnian pil milik Lin Miaohan. Ketika tatapan Zhao Ritian beralih ke Qin Yichen, tatapannya penuh dengan kebencian. Jelas, teknik alkimia yang dikuasai Lin Miaohan lebih unggul daripada yang telah ditukarnya dengan 1 kilogram batu yuan petir surgawi itu. Ada 2 aliran air mata di hatinya. Bagaimanapun, dia, Zhao Ritian, sebenarnya dikalahkan oleh seorang wanita. Tentu saja karena, kecuali dalam kultivasi energi spiritual, Lin Miaohan lebih kuat darinya dalam segala aspek. Mata tetua Xiaolin semakin bersinar terang. Pada saat ini, tatapannya ke arah Lin Miaohan seperti sedang melihat harta karun yang berharga. Aku akan mengangkatnya sebagai muridku. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah suara terdengar dari pintu masuk halaman. Diaken Min. Tatapan semua orang beralih, lalu wajah penatua Xiaolin memerah saat dia menghalanginya dari depan. Tidak mungkin. Aku sudah menerimanya. Apakah dia sudah resmi menjadi muridmu? Hah? Deacon Min meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia telah menyaksikan seluruh prosesnya. Penatua Xiaolin tidak pernah menyangka bahwa pria ini, seorang diaken, akan melakukan trik seperti itu. Ya dewa, bahkan seorang diaken merampas murid-muridnya. Xiaolin, biar ku beritahu, kau terlalu gegabah sekarang. Kau harus memfokuskan pikiranmu pada dao alkimia, biar aku fokus mengajar generasi muda. Deacon Min segera bersikap angkuh dan mulai menguliahi Elder Xiaolin. Baiklah, cukup menguliahi. Aku akan membawa gadis ini bersamaku, kau fokus saja pada kultivasimu. Dia segera menarik Lin Miaohan menjauh, dan tetua Xiaolin tidak dapat menghentikan mereka tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Inilah kekuatan hierarki. Satu tingkatan yang lebih tinggi akan menghancurkan tingkatan lainnya. Tentu saja ini merupakan kejutan yang tidak terduga bagi Qin Yichen. Dengan Diaken Min sebagai gurunya, siapa yang berani menyentuh Lin Miaohan sekarang? Lin Miaohan tetap linglung sepanjang kejadian. Begitu saja, dia telah memasuki menara alkimia yang diimpikan semua alkemis. Terlebih lagi, dia telah diterima sebagai murid pribadi seorang diaken. Tentu saja, dia tidak tahu betapa berharganya teknik alkimia yang diajarkan Qin Yichen padanya, tetapi Diakon Min, penatua Xiaolin, dan Zhao Ritian sangat memahaminya. Ini pula sebabnya penatua Xiaolin dan Diakon Min berebut untuk menerimanya sebagai murid. Kamu lebih mementingkan kecantikan daripada persahabatan. Begitu Diakon Min pergi, Zhao Ritian bergegas maju, menyemprotkan ludah ke wajah Qin Yichen. Aku tidak peduli, kamu harus mengajariku teknik itu. Mendengar perkataannya ini, bahkan tetua Xiaolin pun melemparkan pandangan penuh harap. Aku akan menunjukkannya sekali, seberapa banyak yang kau pelajari tergantung pada dirimu sendiri. Qin Yichen tidak punya pilihan selain menyerah pada omelannya. Dia menunjukkan teknik alkimia yang digunakan Lin Miaohan dalam gerakan lambat, lalu mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi sementara keduanya mencoba memahaminya. Saat dia bertemu Lin Miaohan lagi, dia telah menjadi murid pribadi Diakon. Dia bahkan memiliki beberapa murid menara alkimia yang berusaha untuk mendapatkan dukungannya, dan mereka bukanlah yang berpangkat rendah, semuanya adalah bintang 3, dengan beberapa murid bintang 4 di antara mereka. Qin Yichen. Lin Miaohan segera menepis tangan Qin Yichen dan berlari mendekat. Kakak Miaohan kita sekarang sangat populer. Qin Yichen melirik tatapan tidak ramah itu, tidak menghiraukannya, malah menyapa Lin Miaohan dengan nada menggoda. Senyum nakalnya membuat Lin Miaohan tersipu dan menundukkan kepalanya. Adegan mesra itu membuat para pengejarnya merasa tak nyaman. Siapa orang itu? Murid bintang 4 itu menyipitkan matanya,
menatap Qin Yichen dengan penuh permusuhan. Tidak seorang pun menyangka Lin Miaohan tiba-tiba diangkat menjadi murid pribadi oleh Diakon Min, namun tidak diragukan lagi, Lin Miaohan telah menjadi bangsawan baru menara alkimia, dan menjadi target buruan sebagian besar murid laki-laki. Belum lagi statusnya sebagai murid pribadi Diaken, penampilannya saja sudah menarik perhatian banyak pria. Jika mereka berhasil mengejarnya, bagi banyak orang, itu akan seperti naik ke surga dalam satu langkah. Bagi mereka yang berlatar belakang keluarga yang lemah, maknanya bahkan lebih besar. Jika mereka memiliki Diaken yang mendukung mereka, status keluarga mereka, tentu saja akan berbeda. Sepertinya murid baru itu bernama Qin Yichen atau semacamnya, seseorang mengenali Qin Yichen, menunjukkan sedikit kewaspadaan terhadapnya. Sejak memasuki menara alkimia, Qin Yichen telah muncul sebagai kuda hitam, memasuki peringkat alkimia. Meskipun belum berada di peringkat teratas, semua orang tahu bahwa dengan bakatnya, mencapai 10 besar hanyalah masalah waktu. Jadi ini si orang desa dari kerajaan kelas 3. Murid bintang 4 sama sekali tidak terkesan, dan setelah mengetahui identitas Qin Yichen, dia melangkah maju dengan sikap menantang. Ketiga murid bintang itu tentu saja mengikutinya. Mereka senang melihat konflik antara keduanya, asalkan mereka dapat mengambil manfaat darinya. Jadi, kamu adalah Qin Yichen. Murid bintang 4 muncul dengan nada agak meremehkan, penuh kesombongan, seolah-olah mengakui keberadaan Qin Yichen berarti melakukan kebaikan pada pihak lain. Oh, kakak Miaohan, ada sesuatu di wajahmu, biar aku yang membersihkannya. Qin Yichen sama sekali tidak menghiraukannya, sebaliknya dengan penuh kasih sayang mengusap wajah cantik Lin Miaohan dengan telapak tangannya, merasakan kulitnya yang lembut dan halus. Sikapnya yang mementingkan diri sendiri segera membuat wajah sang murid bintang 4 menjadi gelap. Seorang murid baru berani mengabaikannya. Nak, aku bicara padamu. Kata-kata itu keluar dari giginya yang terkatup rapat, semua orang di sekitarnya bisa mendengar kemarahan dalam nada suaranya. Namun, Qin Yichen bersikap seolah-olah tidak mendengarnya. Ia berkata dengan tenang kepada Lin Miaohan yang masih kebingungan, "Oh, itu hanya seekor lalat. Aku sudah mengusirnya." Penghinaan tidak langsung ini membuat 4-star apprentice meledak. Qin Yichen. Tepat saat dia hendak mencengkeram kerah Qin Yichen dan memaki-maki dia, sebuah suara terdengar. Itu Zhao Ritian. Ini adalah suara yang tidak bisa dilupakannya. Bisa dikatakan itu adalah kehadiran mimpi buruk mereka. Mereka segera melihat Zhao Ritian berjalan mendekat, langsung menuju Qin Yichen. Ikutlah denganku, lelaki tua itu sedang mencarimu. Zhao Ritian juga mengabaikan mereka, berbicara kepada Qin Yichen. Tentu saja mereka tidak berani marah sekarang, bahkan merasa lega karena Zhao Ritian tidak datang menjemput mereka. Orang tua, siapa? Tanya Qin Yichen dengan heran. Siapa lagi orangnya? Tentu saja orang tua itu. Kau akan tahu begitu kita sampai di sana. Zhao Ritian menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Bab 222, dipanggil oleh Master Menara. Mereka yang mengejar Lin Miaohan terkejut dengan sikap Zhao Ritian, meskipun Qin Yichen tidak terlalu memikirkannya. Mereka tidak mungkin tidak tahu siapa Zhao Ritian. Dia benar-benar orang yang tidak menaati aturan. Jika dia tersinggung, mereka akan beruntung bisa lolos dengan hanya mengulitinya. Tentu saja, permohonan mereka tidak akan membantu. Kapan mereka pernah melihat Raja Iblis Zhao Ritian yang tidak terkendali ini, bersikap begitu sopan kepada siapapun? Tunggu sebentar. Qin Yichen mengabaikan ketidaksabaran Zhao Ritian, lalu dengan tenang menatap para murid yang berwajah tidak senang itu sebelum berkata kepada Lin Miaohan, "Kakak Miaohan, jika ada lalat yang mengganggumu, usir saja mereka, mengerti?" Dari sikap Lin Miaohan terhadap mereka, dia bisa melihat bahwa Lin Miaohan sangat kesal dengan mereka. Hanya saja dia terlalu takut menyinggung mereka. Lagi pula, Lin Miaohan belum beradaptasi dengan statusnya saat ini, dan secara tidak sadar, dia masih sangat waspada terhadap para pemuda dari provinsi tengah itu. Lalat. Lalat apa? Zhao Ritian sedikit tertegun, tetapi setelah tatapannya jatuh pada beberapa murid itu, dia tampak mengerti. Matanya segera menyipit saat dia berkata dengan sinis, "Karena mereka lalat, bunuh saja mereka dengan satu tamparan, mengapa repot-repot dengan masalah seperti itu?" Mendengar kata-kata ini, wajah beberapa murid berubah drastis. Mereka lari panik seperti anjing liar. Bahkan murid bintang 4 pun tidak terkecuali. Meskipun juga seorang murid bintang 4, dia tidak memiliki keberanian untuk menentang Zhao Ritian.
Jelas, setelah mereka pergi, Lin Miaohan akhirnya merasa tenang, dan tatapannya ke arah Qin Yichen menjadi berair karena emosi. Dalam hatinya, Qin Yichen bukan lagi adik kecil yang dikenalnya. Dia sekarang adalah seorang pria, yang layak untuk diandalkannya. Ayo cepat pergi, orang tua itu mulai tidak sabaran. Saat mereka sedang bermesraan, Zhao Ritian menggerutu, tampak agak bersemangat saat dia menarik Qin Yichen. Qin Yichen mengikuti Zhao Ritian dengan bingung. Setelah berjalan sekitar 10 menit, dia tiba-tiba menyadari bahwa jalan yang mereka lalui ini mengarah ke bagian terdalam menara alkimia. Itu adalah area yang hanya bisa diakses dengan bebas oleh para petinggi menara alkimia. Akhirnya, Zhao Ritian berhenti di depan sebuah halaman. Kita sudah sampai. Zhao Ritian menggerakkan dagunya ke arah halaman di depan, sambil menendang pagar kayu hingga terbang sambil berjalan masuk. Bukankah ini kediaman Master Menara? Melihat tindakan kasar Zhao Ritian, Qin Yichen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Jika dia ingat dengan benar, disinilah Master Menara Alkimia tinggal. Mengikuti Zhao Ritian ke halaman, tatapan Qin Yichen menyapu sekeliling. Di pelataran ini, di sebelah kiri terdapat 2 kuali obat besar, dan di sampingnya terdapat deretan rak kayu yang diisi dengan berbagai tanaman obat, yang jelas digunakan oleh Master Menara untuk meramu pil setiap hari. Di sisi kanan pelataran, ada sederetan tongkat kayu yang bersandar pada tembok, dan di sudutnya, tampak beberapa tongkat kayu yang patah menjadi 2. Kedua saudara muda akhirnya tiba. Aku kira ini pasti saudara muda Qin Yichen, iya. Sementara Qin Yichen sedang mengamati, sebuah suara sapaan datang dari sebuah paviliun kecil di halaman. Qin Yichen menoleh untuk melihat, matanya sedikit menyipit. Berdiri di paviliun kecil itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun, mengenakan senyum ramah dan jubah alkemis Menara Alkimia Wilayah Utara. Ia memiliki medali magang bintang 4, yang dikagumi oleh banyak alkemis Menara Alkimia, yang disematkan di dadanya. Wang Daoyun, bukankah aku sudah bilang padamu untuk berhenti menggunakan gelar kakak seniormu untuk menekanku? Apa yang kau bicarakan? Zhao Ritian memutar matanya ke arah pemuda itu sambil menggerutu. Namun, pemuda ini sudah terbiasa dengan kekasaran Zhao Ritian, dan tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya. Pandangannya masih tertuju pada Qin Yichen. Wang Daoyun. Mendengar ucapan Zhao Ritian, Qin Yichen mengerti bahwa pemuda ini adalah Wang Daoyun, sang alkemis jenius yang terus-menerus mengungguli Zhao Ritian dan menempati posisi pertama di peringkat alkimia. Ngomong-ngomong, Wang Daoyun juga merupakan bakat yang langka. Dia bukan dari 8 keluarga milenium, dan seperti Qin Yichen, dia berasal dari negara tingkat rendah, menggunakan kemampuan jeniusnya untuk menonjol di antara ribuan orang dan memasuki menara alkimia melalui ujian menara alkimia. Dia bahkan berhasil menduduki posisi pertama dalam peringkat alkimia dan mendominasi posisi itu selama beberapa tahun. Qin Yichen menyapa kakak senior. Bertemu untuk pertama kalinya, Qin Yichen juga menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Haha, seperti yang dia katakan, jangan terlalu formal dengan gelar senior dan junior kita jika itu hanya di antara kita. Panggil saja aku kakak Wang. Wang Daoyun mengangguk ke arah Qin Yichen, tersenyum sambil berkata, aku juga pernah mendengar tentangmu. Jika aku tidak mendengarnya dari Zhao Ritian, aku benar-benar tidak akan percaya bahwa di masa depan, menara alkimia ini akan menjadi panggung yang hanya bisa menampungmu. Saudara Wang, Anda pasti terlalu memuji saya. Qin Yichen juga tersenyum rendah hati saat berbicara, masih agak tidak nyaman dengan sanjungan seperti itu. Ketiganya ada di sini. Tepat saat Qin Yichen hendak duduk, sebuah suara tua terdengar dari dalam halaman. Sosok Master Menara segera muncul di ambang pintu. Oh, kultivasi energi spiritual mendekati alam roh yang sebagian tercapai. Lumayan, tidak buruk sama sekali. Sepertinya kamu telah cukup menderita di Menara Jurang 10.000 akhir-akhir ini. Saat tatapan Master Menara jatuh pada Qin Yichen, secercah kepuasan terpancar di matanya. Menara Alkimia memberi kesempatan ini kepada murid ini. Tentu saja, aku tidak akan berani menyia-nyiakannya. Qin Yichen membungkuk kepada Master Menara dan berbicara dengan hormat. Master Menara telah menunjukkan kebaikan hati yang besar kepada Qin Yichen di kehidupan sebelumnya, dan prestasi gemilangnya kemudian banyak berhutang budi pada asuhan sepenuh hati dari tetua ini saat itu. Di usia yang masih sangat muda, namun Anda telah mengolah energi spiritual Anda hingga ke tingkat ini dan Anda masih sangat rendah hati dan sopan. Bagus, bagus.
Sang Master Menara mengangguk, puas dengannya. Namun, tatapannya beralih ke Zhao Ritian saat ia berkata dengan santai, tidak seperti orang-orang tertentu, desah. Harus kukatakan, dasar orang tua yang sudah renta, sejak kapan kau mulai berbicara secara tidak langsung? Zhao Ritian mendongakkan kepalanya, dengan tenang mengibaskan rambutnya sambil duduk dengan satu kaki disilangkan. Sungguh kepribadian yang gegabah, jika kau tidak mengubah temperamenmu ini, Sang Master Menara menggelengkan kepalanya, tiba-tiba membeku saat tatapannya berhenti pada pagar kayu yang rusak di tengah halaman, di mana tampaknya ada jejak kaki yang jelas. Wosh! Tiba-tiba, embusan angin bertiup melewati pelataran, dan sebuah tongkat kayu melayang dari samping tembok, ditangkap oleh Master Menara. Swoosh! Begitu Tower Master bergerak, Zhao Ritian sama sekali tidak ragu. Dia langsung bangkit dan berlari. Namun, meskipun kultivasi energi spiritual Zhao Ritian lumayan, prestasinya dalam dao bela diri benar-benar memalukan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia ditangkap oleh Master Menara. Bang! Bang! Diiringi teriakan Zhao Ritian yang memilukan, Sang Master Menara mengayunkan tongkat kayunya dan melancarkan serangkaian serangan. Bab 223, aku akan membantumu pamer dan membawamu terbang. Krek! Akhirnya, setelah pemukulan yang brutal, tongkat kayu setebal lengan itu akhirnya hancur berkeping-keping di depan mata Qin Yichen yang terkejut. Master Menara Alkimia dengan santai melemparkan tongkat yang patah itu ke sudut halaman. Baru pada saat itulah Qin Yichen mengerti bagaimana tumpukan tongkat yang patah di sudut itu bisa terkumpul. Zhao Lin bangkit dari tanah dan segera mengeluarkan sebuah kotak besi kecil dari dadanya. Ketika dibuka, kotak itu tidak berisi barang berharga apapun, hanya cermin perunggu biasa. Setelah memeriksa dan memastikan wajah tampannya tetap utuh berkat perlindungan dari Arden, Zhao Lin perlahan-lahan memasukkannya kembali ke dalam jubahnya. Dasar anjing tua, ternyata kau cukup pintar untuk tidak memukul wajahku yang tampan. Zhao Lin mengumpat dalam hati sambil membersihkan debu dari tubuhnya. Dasar fosil tua, kalau ayahku melihat kau memukul putra kesayangannya seperti ini, dia pasti akan menghancurkan menara alkimia milikmu. Ayahmu adalah orang yang menyuruhku untuk mendisiplinkanmu. Tubuh Tower Master bergetar, mulutnya berkedut, hingga akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Orang ini bahkan tidak memiliki sedikit pun kesadaran diri. Akhirnya, Master Menara berhenti memperhatikan Zhao Lin. Dia merapikan jubahnya dan berjalan langsung ke pavilion, menatap Qin Yichen. Kalian bertiga akan mewakili menara alkimia kami di KTT Alkimia Dunia. Pada saat ini, Zhao Lin juga berjalan mendekat dan berteriak dengan tidak sabar, orang tua, langsung saja ke intinya. Master Menara melotot ke arah Zhao Lin, dadanya naik turun dengan hebat. Akhirnya, dia menghela napas panjang, menahan keinginan untuk memukul Zhao Lin lagi. Aku memanggilmu ke sini terutama karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Master Menara memandang Qin Yichen, menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya. Orang tua ini ingin bertanya apakah kamu dapat berbagi formula pil pikiran jernih denganku dan Wang Daoyun, sehingga kita dapat menggunakan formula itu untuk berpartisipasi dalam kompetisi inovasi di Alchemy World Summit. Seolah kesal dengan keraguan sang Master Menara, Zhao Lin tak dapat menahan diri untuk berbicara mewakilinya. Ahem, karena kamulah yang mengembangkan pil pemusnah pikiran jernih ini, pil ini dapat diikut sertakan dalam kompetisi. Meskipun ini adalah pil kelas 3 atau 4, nilainya sulit ditandingi bahkan jika dibandingkan dengan pil kelas 5 biasa. Pil ini sangat sulit dikalahkan, jadi aku ingin kamu mengizinkan mereka menggunakan formula pil ini. Sang Master Menara terbatuk 2 kali, lalu akhirnya mendesah dan mengangguk tanda setuju. Aku akan menuruti keinginan Master Menara. Mendengar ini, Qin Yichen tersenyum getir pada dirinya sendiri. Bukan karena kemahiran dan keterampilan Menara Alkimia Provinsi Tengah dalam alkimia rendah, tetapi hanya karena tidak tahu cara berinovasi. Dari penuturan Tower Master, tampaknya beberapa peserta Alchemy Tower Summit ini pasti telah mengembangkan formula yang sangat bagus. Orang tua, dia sudah menyetujuinya. Cepat tunjukkan padaku formulanya. Begitu Qin Yichen mengangguk, Zhao Lin memanggil dengan tidak sabar. Di samping, mata Wang Daoyun berkilat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Qin Yichen begitu murah hati hingga mau berbagi formula pil pikiran jernih yang bahkan sangat dipuji oleh Master Menara. Master Menara dengan santai melemparkan sebuah formula kepada Zhao Lin, dan setelah mengangguk puas kepada Qin Yichen,
dia tersenyum dan berkata, anggaplah formula pil pikiran jernih ini sebagai kontribusimu terhadap menara alkimia. Poin kontribusi untuk formula ini sudah cukup untuk menaikkanmu ke bintang 4. Formula ini awalnya dikembangkan oleh tetua Xiaolin, saya hanya kebetulan membantu sedikit. Qin Yichen berkata dengan rendah hati. Baiklah, jangan membahas hal-hal ini lagi. Baiklah, Zhao Lin, nanti, kaulah yang akan menjelaskan peraturan konferensi tingkat tinggi dunia alkimia kepada Qin Yichen. Kau akan berangkat besok, jadi jangan terlambat. Setelah Master Menara selesai berbicara, dia berjalan memasuki pelataran, tanpa menyadari sama sekali bahwa Zhao Lin yang memegang rumus itu sudah terlelap. Keesokan harinya, menjelang siang hari, Qin Yichen masih belum melihat tanda-tanda keberadaan Zhao Lin. Di bawah pimpinan Wang Daoyun, mereka berdua pergi ke kediaman Zhao Lin, hanya untuk mendapati dia tengah berkonsentrasi memurnikan pil di depan tungku pil. Melihat sikap serius Zhao Lin, tak seorang pun dari mereka ingin mengganggunya. Akhirnya, setelah lebih dari 10 menit, begitu Zhao Lin menyelesaikan pekerjaannya, sebuah pil harum keluar dari tungku pil, yang dengan cepat ia tangkap dan simpan dalam botol giok yang telah ia persiapkan sebelumnya. Bagaimana teknik alkimianya bisa meningkat pesat? Melihat gerakan Zhao Lin yang lincah, Wang Daoyun terkejut, meski wajahnya tidak menunjukkannya. Oh, kau di sini. Sesuai dengan sifatnya sebagai penggemar alkimia, Zhao Lin baru menyadari keberadaan Qin Yichen dan rekannya di kamarnya setelah dia selesai memurnikan. Haha, Qin Yichen, aku, Zhao Lin, jarang mengagumi orang lain, tetapi formulamu benar-benar telah membuka mataku. Namun, mengapa rumput embun beku yang tampaknya tidak berguna ini harus ditambahkan ke bahan obat? Setelah memahami khasiat pil pikiran jernih dan berhasil menyempurnakannya, Zhao Lin menjadi semakin menyadari nilainya. Dia segera berjalan ke sisi Qin Yichen, mengucapkan kalimat lengkap tanpa sepatah kata pun. Penggila alkimia ini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, melihat bahwa Zhao Lin telah sepenuhnya melupakan kepergian mereka. Oh, sial, aku hampir lupa, kita seharusnya berangkat hari ini, kan? Melihat kedua orang itu menatapnya, Zhao Lin tiba-tiba menepuk dahinya dan melompat berdiri. Zhao Lin buru-buru mulai mengemasi barang-barangnya. Namun, dia terus merasakan tatapan penuh kebencian yang tertuju padanya. Akhirnya, ketika dia berbalik dan melihat ekspresi Wang Daoyun yang lapar, dia dengan enggan mengeluarkan formula pil pikiran jernih dan menyerahkannya. Baiklah, lihatlah rumus ini, tapi jangan sampai kotor. Aku ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Meskipun itu hanya salinan tulisan tangan, Zhao Lin masih sangat enggan untuk melepaskannya. Wang Daoyun menerima formula itu dengan ekspresi tak berdaya. Setelah mengamatinya sekali, tatapannya terpaku padanya. Memberi nutrisi dan menstabilkan jiwa untuk mencapai efek penyembuhan luka yang terkait dengannya. Setelah melihat baris pertama dalam pengantar, hatinya bergetar hebat. Ini, benar-benar mengubah konsepnya tentang mengobati luka pada jiwa seseorang. Jika pil pemusnah pikiran ini benar-benar memiliki efek seperti itu, maka dengan formula ini, bukankah akan mudah untuk mendapatkan peringkat teratas di konferensi tingkat tinggi dunia alkimia? Pada saat ini, Wang Daoyun akhirnya mengerti mengapa Master Menara secara pribadi mengizinkan Qin Yichen untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak ini. Dengan formula ini, bahkan jika Qin Yichen hanya seorang murid biasa, perjalanan mereka pasti tidak akan sia-sia. KTT itu menyelenggarakan 3 kompetisi, dan salah satunya adalah untuk inovasi dan perbaikan. Mengingat khasiat pil Clear Mind, pil ini pasti akan menduduki peringkat 3 teratas sepanjang sejarah. Baiklah, ayo pergi. Biarkan Tuan Zhao membantumu pamer dan membawamu terbang. Sementara Wang Daoyun masih sangat terkejut, Zhao Lin melambaikan tangannya dengan gagah dan menyatakan. Bab 224, Kekaisaran Seribu Kabut. Alchemy World Summit tidak diragukan lagi merupakan acara terbesar di dunia alkemi. Acara ini diadakan setiap 3 tahun sekali. Bahkan jika Zhao Lin dan yang lainnya tidak menyebutkannya, Qin Yichen sudah mengetahui semua hal tentang pertemuan puncak tersebut. Meskipun ia sendiri belum pernah berpartisipasi dalam pertemuan puncak itu, ia pernah memimpin orang lain untuk berpartisipasi sebelumnya. Menara Alkimia Wilayah Utara menduduki posisi yang tak tergoyahkan di wilayah utara, namun di Kekaisaran Seribu Kabut, menara itu hanya berada di peringkat menengah ke bawah. Tentu saja, pertemuan puncaknya diadakan di Tousan Mist Capital. Kekaisaran Seribu Kabut sangat luas dan kaya akan sumber daya,
terdiri dari 5 wilayah besar, wilayah timur, wilayah barat, wilayah utara, wilayah selatan, dan wilayah tengah. Setiap 3 tahun, Menara Alkimia dari kelima wilayah akan mengirimkan murid-murid terbaik mereka untuk berkompetisi di ibu kota Seribu Kabut. Para pemenang akan menerima hadiah dari Persekutuan Pusat Ibu Kota Seribu Kabut. Di antara hadiah-hadiah ini ada sesuatu yang paling diinginkan Qin Yichen, buah kaca yang selalu berubah. Itu adalah bahan penting untuk menyempurnakan pil transformasi. Hanya ada satu pohon buah kaca yang selalu berubah di seluruh Kekaisaran Seribu Kabut, dan pohon itu tumbuh di puncak alkimia Seribu Kabut. Setiap kali berbuah 3 kali, dan satu buah pasti diberikan sebagai hadiah kepada juara puncak. Hanya dengan memikirkan kegunaan pil transformasi saja, hati Qin Yichen sudah berkobar-kobar karena keinginan. Dia bisa menggunakan pil transformasi untuk menerobos dalam sekali jalan. Tentu saja, formula pil untuk pil transformasi baru muncul 7.000 tahun kemudian. Sekarang, bahkan jika orang lain memperoleh buah kaca yang selalu berubah, mengonsumsinya hanya akan menghasilkan sekitar 1 atau 2/10 dari khasiatnya. Dengan ketidakefisienan semacam itu, mencoba menerobos ke alam roh hanya dengan menggunakan buah kaca yang selalu berubah sama sekali tidak mungkin. Di samping buah kaca yang selalu berubah, pil transformasi membutuhkan beberapa obat roh berharga lainnya. Tanpa obat-obatan roh tersebut, tentu saja efeknya tidak akan sebagaimana mestinya. Kita akan pergi ke dinasti Danau Bulu terlebih dahulu. Jaraknya hanya 2 hari perjalanan dari ibu kota Seribu Kabut. Dengan begitu, kita hanya perlu berangkat 1 hari sebelum konferensi tingkat tinggi dunia alkimia. Wang Daoyun menjelaskan kepada Qin Yichen di sepanjang jalan. Ibu kota Seribu Kabut adalah tempat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi alkimia dunia. Dinasti Danau Bulu, yang paling dekat dengan ibu kota Seribu Kabut bagi mereka, masih berada di wilayah utara. Dinasti Feather Lake adalah dinasti yang berbeda, mirip dengan dinasti Unicorn Surgawi di Provinsi Tengah wilayah utara. Dinasti ini dapat dianggap sebagai kekuatan dinasti tingkat pertama, bahkan lebih kuat dari pasukan tingkat pertama Provinsi Tengah. Karena kedekatannya dengan tempat diselenggarakannya Alchemy World Summit, dinasti Feather Lake melahirkan banyak sekali alchemy master yang luar biasa. Di Persekutuan Alkimia Kota Kerajaan Dinasti Feather Lake, ketika mereka mengetahui bahwa ketiga peserta dari Menara Alkimia Provinsi Tengah akan segera tiba, banyak sekali orang telah memblokir area di luar Persekutuan Alkimia, tidak menyisakan ruang untuk masuk. Di bagian tengahnya terbentang karpet merah terang, dan di ujung karpet berdiri 2 orang, satu tua dan satu muda. Wajah tetua ini penuh kerutan, menunjukkan usianya. Namun, matanya berbinar dengan cahaya tajam yang membuat orang lain tahu bahwa dia bukanlah tetua biasa. Dia adalah Chen Liuzi, ketua Persekutuan Alkemi Dinasti Feather Lake. Chen Liuzi adalah seorang master alkimia tingkat 4 puncak, cukup memenuhi syarat untuk menjabat sebagai tetua bahkan di dalam Menara Alkimia. Pria muda yang berdiri sedikit di belakangnya adalah cucunya, Chen Feng, orang nomor 1 di antara generasi muda master alkimia di Dinasti Danau Bulu. Meskipun Chen Feng baru berusia sekitar 24 atau 25 tahun, ia telah menjadi master alkimia kelas 3. Baik kakek maupun cucu adalah ahli alkimia yang sangat berbakat, yang telah menjadi kisah indah di Dinasti Danau Bulu. Beberapa orang bahkan mengatakan Chen Feng melampaui kakeknya dan mungkin akan mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada Chen Liuzi di masa depan. Kakek, apakah orang-orang dari Menara Alkimia benar-benar sekuat yang kau katakan? Chen Feng tak dapat menahan diri untuk bertanya sambil menunggu. Menara Alkimia adalah tanah suci alkimia di wilayah utara. Itu adalah tempat yang ingin dicapai oleh semua master alkimia di seluruh wilayah utara. Berbicara tentang Menara Alkimia, mata Chen Liuzi berkilat penuh nostalgia dan kerinduan. Di masa mudanya, ia pernah memasuki Menara Alkimia. Namun, ia terjebak di kelas 3 dan harus meninggalkannya. Kemudian, ia memperoleh kesempatan selama perjalanannya keluar dan akhirnya berhasil naik ke kelas 4. Begitukah? Aku tidak percaya, Chen Feng cemberut dan bergumam. Fenger, jangan bangga hanya karena kamu telah menjadi master alkimia kelas 3. Kamu perlu berlatih lebih keras. Untuk pengembangan energi spiritualmu, kamu setidaknya perlu menerobos ke alam roh sebelum mencoba ujian Menara Alkimia. Chen Liuzi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Hanya mereka yang telah mengikuti ujian Menara Alkimia yang tahu betapa ketatnya ujian itu. Jika kau tidak menghentikanku, aku akan memasuki Menara Alkimia tahun ini.
Chen Feng sebenarnya telah memperoleh tempat untuk ujian menara alkimia tahun ini, tetapi Chen Liuzi telah menyuruhnya untuk menunggu sampai energi spiritualnya meningkat lebih jauh sebelum mengikutinya. Dengan begitu, peluangnya untuk lulus akan meningkat pesat. Menurutku menara alkimia Provinsi Tengah tidak sehebat yang kau katakan. Mereka selalu berada di peringkat terakhir, atau kedua terakhir di Alchemy World Summit di ibu kota Seribu Kabut. Kudengar di antara tiga yang terpilih kali ini, satu tempat telah diberikan kepada murid baru yang baru saja memasuki menara alkimia tahun ini. Menara alkimia pasti sudah menyerah pada Alchemy World Summit, mata Chen Feng berkilat karena tidak senang. Jika Chen Liuzi tidak menghentikannya, murid baru yang ikut serta dalam pertemuan itu mungkin adalah dia. Fenger, jangan bicara omong kosong. Mendengar perkataan Chen Feng, Chen Liuzi segera melihat sekeliling, dan baru merasa lega ketika tidak ada yang mendengarnya. Seketika, ekspresinya berubah serius saat dia memarahi. Semua peserta pertemuan puncak ditinjau dan dipilih secara pribadi oleh Alchemy Tower Master. Karena seorang murid baru telah memperoleh tempat, itu pasti berarti bahwa murid baru ini memiliki beberapa kualitas yang unik. Ini bukanlah sesuatu yang harus dicemooh oleh orang-orang seperti mereka. Wosh! Tepat pada saat itu, keributan meletus dari ujung karpet merah, dan tiga sosok muncul berjalan berdampingan di ujung pandangan mereka. Cukup, ingatlah untuk tidak berbicara sembarangan, terutama tentang orang di tengah, dia adalah Zhao Lin dari keluarga Zhao. Melihat sikap arogan Zhao Lin, pupil mata Chen Liuzi sedikit mengecil, dan dia segera mengingatkan Chen Feng lagi sebelum melangkah maju untuk menemui mereka. Zhao Lin. Chen Feng juga terkejut, matanya berkilat kagum. Bahkan di sini, di dinasti Danau Bulu, dia pernah mendengar nama Zhao Lin. Bakatnya yang luar biasa sebagai seorang master alkimia dan kepribadiannya yang tak terkendali telah memenangkan kekaguman Chen Feng hanya dengan mendengar tentangnya. Kedatangan tiga guru merupakan kehormatan bagi kami. Mohon maaf atas keterlambatan penyambutan kami. Chen Liuzi mendekat sambil tersenyum, membungkuk hormat kepada Zhao Lin dan yang lainnya. Orang tua, seperti biasa, pinjamkan aku tungkupilmu selama beberapa hari. Zhao Lin melambaikan tangannya, terlalu malas untuk berbasa-basi dan berbicara langsung. Ini akan menjadi kehormatan bagi kami. Tuan-tuan, silakan datang ke sini. Chen Liuzi diam-diam menghela napas lega. Untungnya, Zhao Lin adalah seorang fanatik alkimia. Kalau tidak, ibu kota kerajaan dinasti Danau Bulu mungkin akan dilanda kekacauan selama mereka tinggal di sana. Salam, kakak senior Zhao. Chen Feng juga maju ke depan, matanya bersinar saat dia membungkuk dan menatap Zhao Lin dengan mata berbinar. Bab 225, pamer di depan seorang ahli. Kau memanggilku senior, apakah kau seorang murid di menara alkimia? Zhao Ritian menunjuk hidungnya dan bertanya. Mendengar pertanyaannya, Chen Feng menjadi malu. Dia segera menjawab, karena ketua serikat menyuruhku mengikuti ujian tahun depan, aku belum memasuki menara alkimia. Kamu belum masuk ke menara alkimia dan kamu memanggilku senior. Alis Zhao Ritian terangkat, mulutnya terbuka, bersiap untuk memberikan baptisan kepada pemuda ini. Ahli alkimia Zhao, ini cucuku. Dia memanggilmu senior karena dia sudah lama mengagumimu. Mohon maaf atas panggilannya yang tidak pantas. Chen Liuzi buru-buru menjelaskan setelah melihat situasi tersebut. Apakah kamu ingin aku mendisiplinkan cucumu untukmu? Zhao Ritian berteriak pada Chen Liuzi, tidak jelas apakah dia sedang memarahi Chen Liuzi atau cucunya, Chen Feng. Chen Liuzi tidak berani bernapas di bawah teguran Zhao Ritian. Penonton yang awalnya berisik menjadi terdiam, tatapan mereka tertuju pada orang-orang di karpet merah, menciptakan suasana yang sangat canggung. Zhao Ritian, ayo pergi. Kamu masih perlu meminjam tungku pil mereka, mengapa kamu membuang-buang waktu berdebat di sini? Tepat saat suasana menjadi sangat canggung, sebuah suara terdengar dari samping Zhao Ritian. Mendengar kata-kata ini, banyak orang kembali terkejut. Menyebut Zhao Ritian bertele-tele seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Chen Liuzi, yang wajahnya sudah pucat karena ketakutan, menjadi semakin pucat. Dia sekarang tidak berani lagi mengangkat kepalanya. Jika mereka membuat Zhao Ritian marah dan dia menghancurkan persekutuan alkimia dalam kemarahannya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, pada saat berikutnya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Zhao Ritian yang awalnya geram, setelah mendengar kata-kata ini, tidak hanya tidak meledak dalam kemarahan tetapi tiba-tiba mengangguk, mengejutkan semua orang.
Huff, mengingat Qin Yichen memohon padamu, aku akan melepaskanmu kali ini. Cepatlah dan pimpin jalan. Zhao Ritian melambaikan tangannya, berbicara dengan tidak sabar. Iya, iya, Chen Liuzi merasa sangat lega, mengangguk berulang kali dan dengan cepat memimpin kelompok Zhao Ritian menuju ke persekutuan alkimia. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, takut orang ini mungkin tiba-tiba menemukan sesuatu yang lain untuk dimarahi. Wajah Chen Feng merah padam, tetapi karena Chen Liuzi pun seperti ini, bagaimana mungkin dia berani mengatakan sesuatu yang lebih lagi. Akhirnya, kelompok Zhao Ritian yang beranggotakan 3 orang memasuki persekutuan alkimia di bawah tatapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Apakah aku melihatnya dengan benar? Zhao Ritian hendak meledak, tetapi malah dihentikan oleh pemuda itu. Bahkan ayahnya tidak bisa menghentikannya dalam situasi seperti itu. Namun, seorang pemuda biasa melakukannya. Siapakah dia? Qin Yichen. Kenapa nama itu terdengar begitu familiar? Bukankah dia orang yang baru-baru ini menjadi terkenal karena cara dia memasuki menara alkimia setelah ujian? Setelah kelompok Zhao Ritian menghilang dari pandangan, para penonton akhirnya pulih dari keterkejutan mereka, dan segera, gelombang diskusi muncul. Pada hari-hari berikutnya menunggu di persekutuan alkimia, mereka bertiga pada dasarnya tinggal di dalam rumah sepanjang waktu. Zhao Ritian hampir selalu berkultivasi secara tertutup, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang ditelitinya. Sedangkan Wang Daoyun, ia juga mengunci diri di ruang kultivasi siang dan malam untuk membiasakan diri dengan formula pil pikiran jernih. Di antara ketiganya, mungkin yang paling santai adalah Qin Yichen. Saat puncak gunung mendekat, dia tampak tidak merasakan tekanan sama sekali, hanya berlatih seperti biasa. Bahkan, dia akan menghabiskan sisa waktunya dengan berkeliling di sekitar persekutuan alkimia. Keadaan ini sangat normal bagi Qin Yichen, tetapi di mata sebagian orang yang jeli, hal itu membuat mereka jengkel. Ambil contoh Chen Feng. Mengenai kejadian di mana Qin Yichen menolongnya di hari pertamanya, Chen Feng tidak hanya tidak merasa bersyukur di dalam hatinya, tetapi malah memendam sedikit rasa kesal. Ia merasa seolah-olah Qin Yichen telah mencuri perhatiannya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa mendapat tempat di puncak. Melihat betapa malasnya dia, saya kira dia bahkan tidak berencana untuk berkompetisi di puncak. Dia mungkin akan menyerah begitu dia naik panggung. Chen Feng berpikir dalam hati, menjadi semakin tidak puas, bahkan melupakan instruksi khusus Chen Liuzi. Hari itu, setelah berlatih seperti biasa, Qin Yichen sekali lagi berjalan menuju kebun tanaman obat milik persekutuan alkimia. Awalnya dia berencana mencari beberapa tanaman obat yang bagus untuk membantu pengembangan energi spiritualnya, tetapi dia tertarik oleh teriakan-teriakan yang berisik. Pil peningkat semangat adalah pil kelas 3 yang paling sulit untuk disempurnakan, namun Chen Feng berhasil membuatnya. Dia benar-benar jenius. Sepertinya terobosan Chen Feng ke kelas 4 sudah dekat. Itu belum tentu benar. Penatua Chen telah terjebak di puncak kelas 3 selama lebih dari 20 tahun sebelum berhasil menembusnya. Langkah ini tidak semudah itu untuk dilewati. Petik 2. Pil peningkat semangat. Qin Yichen bergumam, tidak menunjukkan minat. Oh, bukankah itu Grandmaster Qin? Dia keluar lagi. Sepertinya dia sudah yakin dengan pertemuan puncak yang akan datang. Tepat saat Qin Yichen hendak pergi, 2 orang bermata tajam memperhatikannya. Mengikuti teriakan mereka, semua orang mengalihkan pandangan ke arahnya. Sang jenius yang berhasil mencapai puncak sebagai murid baru dan bahkan mampu menghentikan Zhao Ritian, 2 hal sederhana ini telah menarik banyak pengagum. Grandmaster Qin. Melihat bagaimana Qin Yichen menarik perhatian, sekilas kecemburuan melintas di mata Chen Feng, tetapi dia dengan cepat memasang wajah tersenyum dan menyapa Qin Yichen. Qin Yichen mengangguk sedikit dan berkata, kalian semua lanjutkan saja, aku akan pergi melihat ke sana. Mengapa Anda terburu-buru, Grandmaster Qin? Apakah Anda keberatan untuk tinggal sebentar? Chen Feng tersenyum saat berbicara kepada Qin Yichen. Yang terakhir mengerutkan kening tetapi tidak banyak bicara, malah berhenti di tengah jalan. Hehe, jarang sekali ada orang seperti Grandmaster Qin yang datang ke tempat sederhana ini. Bisakah Grandmaster Qin membantu saya mengevaluasi pil peningkat semangat ini? Chen Feng mengambil pil peningkat semangat yang baru saja dimurnikan dan berjalan menuju Qin Yichen, orang-orang yang berkerumun secara otomatis memberi jalan. Melihat Chen Feng yang tersenyum, Qin Yichen tersenyum pahit tetapi tetap meminum pil itu. Namun, setelah melirik sekilas,
alis Qin Yichen tak bisa menahan diri untuk tidak berkerut. Grandmaster Qin, bagaimana dengan pil peningkat semangat ini? Chen Feng bertanya kepada Qin Yichen dengan sedikit kesombongan, percaya bahwa di antara rekan-rekannya di dinasti Danau Bulu, keterampilan membuat pilnya jelas tak tertandingi. Qin Yichen ragu-ragu, sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin mengevaluasi pil ini. Grandmaster Qin, silakan bicara dengan bebas. Melihat ekspresi Qin Yichen, Chen Feng mengira dia terkejut dengan keterampilannya, dan segera berbicara dengan murah hati. Bab 226, Skala dalam Pikiran. Jika aku boleh jujur, Qin Yichen berhenti sejenak, lalu melanjutkan, pil ini berkilau kusam, dan aroma obatnya hampir tidak tercium. Jika tidak dibentuk secara paksa, pil ini bahkan tidak akan memenuhi syarat sebagai pil kelas 3. Mendengar kata-kata Qin Yichen, kerumunan yang menonton langsung terdiam. Lagi pula, dari bentuk pil ini yang bulat, jelaslah bahwa kendali energi spiritualmu masih terlalu buruk. Jika bukan karena bantuan tungku pilmu, kamu mungkin tidak akan mampu memadatkan pil ini. Lebih jauh lagi, meskipun pil ini disuling secara paksa, efeknya bahkan tidak sepersepuluh dari pil peningkat Qi kelas 1 biasa. Jika aku harus menjelaskannya, ramuan dan obat yang digunakan untuk ini telah terbuang sia-sia. Saat kata-kata itu diucapkan, terdengar suara tarikan napas tajam. Ini adalah penyempurnaan Chen Feng yang berhasil setelah mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Pil yang terbuang. Tentu saja tidak. Berbagai pemikiran muncul dalam benak para alchemy master yang menyaksikan. Hehe, terbuang. Pil terbuang. Ekspresi Chen Feng menjadi sangat buruk. Akhirnya, dia tiba-tiba menyambar pil itu dari tangan Qin Yichen dan melemparkannya ke tanah, menghancurkannya di bawah kakinya. Meskipun khasiat obatnya sangat buruk, pil ini masih bernilai hampir 1000 koin perak, dan telah terbuang sia-sia seperti ini. Temperamen yang sangat tidak sabaran, desah. Meskipun Chen Feng bersikap kasar, Qin Yichen tidak menunjukkan niat untuk menyalahkannya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Grandmaster Qin, karena Anda berbicara dengan sangat berwibawa, mengapa tidak secara pribadi menyempurnakannya sendiri, untuk menunjukkan kepadaku kesenjangan di antara kita? Melihat Qin Yichen ingin pergi, Chen Feng memanggil dengan suara rendah. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, tidak ingin berkata lebih banyak. Apa bedanya jika dia memurnikan pil peningkat Qi? Bahkan jika dia mengalahkan Chen Feng, apa keuntungan mengalahkan Chen Feng baginya? Tidak ada sama sekali. Maaf, saya tidak tertarik, kata Qin Yichen acuh tak acuh. Mungkinkah Grandmaster Qin tidak bisa memurnikannya, dan hanya bisa mengkritik dengan kata-kata kosong? Melihat sikap Qin Yichen, Chen Feng menjadi lebih agresif dan terus menekan, sama sekali lupa dengan apa yang dikatakan Chen Liuzi kepadanya. Tanpa kekuatan, bagaimana seseorang bisa mewakili menara alkimia di puncak? Pada saat ini, banyak master alkimia telah berkumpul untuk menonton, namun tak seorang pun bersuara, semuanya hanya mengamati dengan tenang. Salah satunya adalah Qin Yichen, yang mewakili menara alkimia provinsi tengah wilayah utara di puncak. Yang lainnya adalah ahli alkimia paling berbakat dari dinasti Danau Bulu mereka. Tidak ada yang hadir yang mampu menyinggung salah satu dari mereka. Namun, karena Chen Feng tumbuh di dinasti Danau Bulu, para master alkimia ini sangat jelas tentang kekuatannya. Karena pil peningkat Qi-nya dikritik begitu keras oleh Qin Yichen membuat banyak dari mereka tidak puas. Bagaimanapun, mereka baru saja memujinya. Beberapa orang bahkan diam-diam curiga bahwa Qin Yichen sengaja meremehkan Chen Feng. Menghadapi tatapan aneh itu, ekspresi Qin Yichen menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Sebelumnya Chen Feng telah memintanya untuk menilai sendiri, dan dia telah berbicara dengan jujur. Dia tidak menyangka pihak lain akan menjadi begitu marah dan membuat keributan seperti itu. Jika kamu bisa memurnikan pil peningkat Qi yang lebih tinggi dari milikku, aku akan bersujud dan meminta maaf. Jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, Melihat ekspresi Qin Yichen yang tak berdaya, Chen Feng merasa bersalah dan langsung mendengus dingin. Apa? Bersujud dan minta maaf. Mendengar kata-kata Chen Feng, seseorang di kerumunan langsung berseru kaget. Dengan kepribadian Chen Feng yang sombong, bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa keyakinan penuh? Pada saat ini, di suatu tempat di persekutuan Master Alkimia, Chen Liuzi lewat dan melihat pemandangan ini, alisnya berkerut, tetapi dia tidak campur tangan. Dia juga cukup penasaran tentang pemuda ini, siapa yang bahkan dapat menghentikan amukan Zhao Ritian,
apa sebenarnya yang memberinya kemampuan untuk berbicara kepada Zhao Ritian seperti itu dan memperoleh tempat di Alchemy World Summit. Grandmaster Qin, mohon sempurnakan satu dan biarkan kami memperluas wawasan kami. Ya, saya pikir pil peningkat Qi Chen Feng sudah cukup bagus. Seketika, lebih banyak master alkimia mulai menunjukkan dukungan mereka kepada Chen Feng. Serius, kurasa tak ada cara lain. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tak berdaya, bergumam pelan sambil berjalan menuju tungku pil yang digunakan Chen Feng sebelumnya. Melihat Qin Yichen mengambil tindakan, semua orang terdiam, semua mata tertuju padanya. Pemuda ini akan mewakili menara alkimia di kompetisi tersebut. Dia tidak menunjukkan sedikit pun tekanan meskipun puncaknya sudah dekat. Apakah tempatnya diperoleh melalui koneksi khusus dan dia telah menyerah? Atau apakah dia memiliki beberapa kemampuan? Chen Feng juga berdiri di samping, menatap Qin Yichen dengan dingin. Dia benar-benar tidak percaya Qin Yichen dapat memurnikan pil peningkat Qi. Perlu diketahui bahwa bahkan alkemis kelas 4 biasa pun membutuhkan waktu cukup lama untuk memurnikan pil peningkat Qi, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Di hadapan tungku pil setinggi 1 meter, Qin Yichen tidak melakukan gerakan persiapan apapun, langsung menyalakan api alkimia, dengan santai mengambil beberapa genggam ramuan obat dari samping dan melemparkannya secara acak ke dalam tungku pil. Apa yang dia lakukan? Bercanda. Melihat tindakan Qin Yichen, banyak master alkimia tidak bisa menahan tawa pelan, ejekan melintas di mata mereka. Diakah orang yang akan mewakili menara alkimia wilayah utara di KTT Alkimia Dunia? Ini, mungkinkah dia sudah mencapai tingkat tidak membutuhkan sisik? Namun, Chen Feng tidak bereaksi seperti master alkimia lainnya. Keterkejutan melintas di matanya. Dia tahu tentang level ini, yaitu sudah memiliki skala dalam pikiran seseorang. Bagaimanapun, kakeknya telah mencapai langkah ini. Saat Chen Liuzi menonton dari jauh, pupil matanya mengecil. Dia bisa mencapai ini dengan ramuan obat yang dikenalnya, tetapi masih jauh dari bagaimana Qin Yichen biasa memasukkan ramuan obat. Perlu diketahui bahwa untuk mencapai tingkatan memiliki sisik dalam pikiran seseorang, seseorang setidaknya harus mencapai alam awal puncak dalam hal penguasaan energi spiritual. Ahli alkimia juga harus memiliki tingkat keakraban yang tak terbayangkan dengan ramuan obat tersebut. Namun pemuda ini, yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, bagaimana ia bisa mencapai langkah ini, dan melakukannya dengan lebih terampil daripada dirinya sendiri. Setelah melemparkan ramuan obat ke dalam tungku pil, tangan Qin Yichen mulai menepuk tungku pil dengan santai. Namun, gerakannya begitu cepat sehingga membuat orang lain pusing. Dengan tepukan acak seperti itu, bukankah energi spiritualnya akan menjadi kacau? Sepertinya dia tidak seimpresif yang kita duga. Kekecewaan terpancar di mata banyak master alkimia. Beberapa sudah mulai kehilangan minat, jika bukan karena ingin melihat bagaimana Chen Feng akan menghadapinya pada akhirnya, mungkin lebih dari separuh pengamat akan pergi. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 227, membersihkan keluhan masa lalu. Tepuk, tepuk, dentuman, dentuman. Tepat saat para penonton mulai mengejek, tiba-tiba, irama misterius menyebar dari tungku pil. Banyak master alkimia merasakan jiwa mereka bergetar, dan mulut mereka yang berceloteh tertutup rapat. Mata mereka segera terpaku, tidak bergerak pada tangan-tangan yang dengan santai menepuk tungku pil. Bahkan Chen Feng pun tidak terkecuali, tertarik dengan irama ini. Teknik ini, ekspresi Chen Liuzi berubah drastis di kejauhan. Dengan energi spiritualnya yang tajam, dia menyadari bahwa gerakannya mengalir seperti air tanpa kekakuan. Jelas, teknik alkimia Qin Yichen jauh di luar jangkauannya. Tepuk. Akhirnya, telapak tangan Qin Yichen mengenai tungku pil, dan gerakannya terhenti. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa dia berhenti? Saat gerakan Qin Yichen terhenti, banyak master alkimia mulai mendesah. Ekspresi Chen Feng juga berubah saat ini. Sebelumnya, teknik alkimia Qin Yichen tampak ajaib, benar-benar memikatnya. Dia bahkan merasakan hambatan yang telah dia coba lewati mengendur sejenak. Tetapi saat dia hendak melangkah, langkahnya terhenti, membuat Chen Feng merasa sangat frustrasi.
Saat Qin Yichen menarik tangannya, sebuah pil harum keluar dari tungku pil, yang ditangkapnya dan ditempatkan di dalam kotak giok yang telah disiapkan. Itu adalah pil peningkat semangat. Sudah berapa lama? Bahkan belum setengah jam. Pada saat ini, para alchemy master yang menyaksikan pun tersadar, dan seruan pun terdengar. Butuh waktu setengah jam untuk memurnikan pil peningkat semangat, dan dilihat dari kilaunya yang bulat, ini setidaknya merupakan pil kelas 3 atau 4. Bahkan beberapa master alkimia kelas 4 tidak dapat memurnikan pil peningkatan roh kelas 3 atau 4 dalam waktu yang sesingkat itu. Namun, adegan ini baru saja terungkap di tangan pemuda ini. Bakat yang luar biasa, suara Chen Liuzi bergetar di kejauhan. Akhirnya, mengingat bahwa yang terakhir mewakili menara alkimia dalam kompetisi, dia menahan keterkejutannya dan perlahan menghilang ke dalam persekutuan alkimia. Mengenai mengabaikan Chen Feng, Chen Liuzi punya pikirannya sendiri. Jalan Chen Feng terlalu mulus. Menerima pukulan sekarang belum tentu merupakan hal buruk baginya. Pada saat ini, ekspresi Chen Feng terus berubah, bergantian antara pucat dan memerah karena malu. Dibandingkan dengan pil di tangan Qin Yichen, dia benar-benar merasa bahwa pil yang dia banggakan sebelumnya tidak sebanding dengan kotoran yang dia pijak. Pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba mengerti apa artinya menjadi katak di dalam sumur. Bukankah perilakunya sebelumnya bagaikan seekor katak yang mempermalukan dirinya sendiri? Dia yang mengira tak seorang pun di antara rekan-rekannya dapat dibandingkan dengan dirinya, sekarang menyadari betapa besarnya kesenjangan antara dirinya dan Qin Yichen. Mungkinkah menara alkimia penuh dengan bakat mengerikan seperti itu? Grandmaster Qin benar-benar pantas mendapatkan tempat puncaknya. Chen Feng tidak menyadari Gunung Tai sebelumnya, mohon maafkan saya. Akhirnya, di bawah tatapan terkejut semua orang, Chen Feng menggertakkan giginya, dan setelah berbicara, menekuk lututnya, bersiap untuk berlutut dan bersujud meminta maaf. Melihat ini, ekspresi para alchemy master yang menyaksikan menunjukkan emosi campur aduk. Tidak jelas apakah mereka mengejek kurangnya penilaian Chen Feng sebelumnya atau mengagumi keberaniannya mengakui kesalahannya. Namun, Chen Feng menemukan bahwa setelah lututnya sedikit ditekuk, dia tidak bisa membungkuk lebih jauh lagi, seolah-olah ada lengan tak terlihat yang menopangnya. Energi spiritual ini, alam roh. Pada saat ini, Chen Feng menyadari bahwa energi spiritual Qin Yichen jauh melampaui miliknya sendiri, telah mencapai alam roh, yang merupakan sesuatu yang hanya dia impikan. Tidak perlu bersujud. Jika kamu tulus, kamu bisa membantuku mengumpulkan beberapa tanaman obat. Qin Yichen melambaikan tangannya, dan selembar kertas melayang ke arah Chen Feng, yang menangkapnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambilnya secara cuma-cuma. Setelah kau mengambilnya, aku akan membayarmu penuh di masa mendatang. Setelah mengatakan ini, Qin Yichen berbalik untuk pergi, sementara sosok Chen Feng disokong oleh kekuatan tak terlihat. Grandmaster Qin, tenang saja, aku akan mengumpulkannya dengan segenap tenagaku. Saat sosok Qin Yichen hendak menghilang dari pandangan, Chen Feng tiba-tiba tersadar dan berteriak memanggil sosoknya yang menjauh. Kemampuan dan sikapnya telah sepenuhnya menaklukkannya. Pada saat ini, dia tidak berani meremehkan Qin Yichen lagi. Mendengar teriakan dari belakang, bibir Qin Yichen melengkung membentuk senyuman. Chen Feng, meskipun agak sombong, memiliki karakter yang dapat dianggap berani dan bertanggung jawab. Adapun ramuan obat yang diminta untuk dikumpulkan oleh Chen Feng, semuanya adalah bahan yang bermanfaat bagi energi spiritual. Dengan semakin dekatnya konferensi tingkat tinggi alkimia dunia, dia ingin segera meningkatkan kultivasi energi spiritualnya. 3 hari kemudian, Chen Feng membawa ramuan obat ke kamar Qin Yichen. Grandmaster Qin, ini adalah ramuan obat yang Anda minta. Chen Feng menyapa Qin Yichen dengan hormat, wajah dan matanya penuh dengan kekaguman. Baiklah, terima kasih. Qin Yichen mengangguk. Grandmaster Qin, ada 2 herbal yang tidak dimiliki guild kita. Setelah menyerahkan herbal tersebut, Chen Feng tampak malu karena tidak dapat menyelesaikan permintaannya. Yang mana? Qin Yichen mengerutkan kening dan bertanya. Cabang pohon anggur 1000 jiwa dan buah hijau api bumi. Melihat kerutan di dahi Qin Yichen, pupil mata Chen Feng mengecil, dan dia buru-buru menjawab dengan sedikit rasa takut. Cabang pohon anggur 1000 jiwa memang sulit ditemukan. Qin Yichen bertanya dengan bingung, meskipun buah hijau api bumi ada di negaramu, bukankah seharusnya bisa dipanen? Buah hijau api bumi tumbuh di tempat yang sangat panas seperti gunung berapi berusia ratusan tahun dan sangat langka. Namun,
Beberapa gunung berapi berada dalam jarak 100 km dari kota kerajaan dinasti Danau Bulu. Jadi meskipun buah hijau api bumi langka, orang-orang di dinasti Danau Bulu berani mengumpulkannya setiap beberapa tahun. Oleh karena itu, Qin Yichen bingung mengapa bahkan Chen Feng tidak dapat mengumpulkan bahan ini. Biasanya, persekutuan alkimia kami menyimpan buah hijau api bumi di gudang, tetapi Grandmaster, Anda mungkin tidak tahu bahwa beberapa hari yang lalu, seseorang membeli semua buah hijau api bumi dengan harga 3 kali lipat. Chen Feng juga bingung. Bahkan dia tidak berani mengonsumsi buah hijau api bumi, jadi mengapa seseorang menghabiskan harga setinggi itu untuk membeli semuanya? Meskipun buah hijau api bumi sangat bermanfaat bagi energi spiritual, hanya sedikit alkemis yang berani mengonsumsinya. Bagaimanapun, setiap buah memiliki panas yang ditakuti oleh banyak alkemis. Jika mereka lemah, energi spiritual mereka mungkin akan berkurang dan mereka mungkin terluka parah. Bahkan mungkin menyebabkan manik jiwa surgawi mereka hancur. Bab 228, Lelang. Mungkinkah ada seniman bela diri atribut api di dinasti Danau Bulu? Qin Yichen bergumam. Selain efektif untuk master alkimia, buah hijau api bumi juga merupakan bahan utama untuk pil lainnya. Namun, pil itu hanya efektif untuk seniman bela diri atribut api. Saat memikirkan tentang seniman bela diri atribut api, seolah teringat sesuatu, mata Qin Yichen tiba-tiba meredup, jejak kesedihan dan kesedihan melintas di kedalamannya. Melihat ekspresi Qin Yichen yang tiba-tiba murung, Chen Feng berpikir dia terlalu kecewa dan langsung memutar otak untuk mencari solusi lain. Tiba-tiba, Chen Feng menepuk dahinya dan berseru, Grandmaster Qin, mungkin ada tempat yang memiliki buah hijau api bumi. Mendengar teriakan Chen Feng, pikiran Qin Yichen akhirnya kembali dari ingatan yang tersegel. Dia menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan berkata, pergi kumpulkan itu untukku. Jika kamu menemukan beberapa, itu bagus, jika tidak, tidak apa-apa. Grandmaster Qin, apakah Anda tidak akan pergi sendiri? Chen Feng bertanya dengan heran. Itu akan diadakan di pelelangan yang diadakan oleh Paviliun Harta Karun Emas di dinasti Danau Bulu kita. Mereka hanya mengadakan pelelangan sekali sebelum setiap pertemuan puncak dunia alkimia. Paviliun Harta Karun Emas. Mendengar 3 kata ini, minat muncul di mata Qin Yichen. Paviliun Harta Karun Emas bukanlah pasukan dari wilayah utara, bahkan balai lelang mereka di ibu kota 1000 kabut bukanlah markas utama mereka. Paling-paling itu adalah cabang. Paviliun Harta Karun Emas memiliki cabang di beberapa kekaisaran yang kuat tetapi tidak pernah berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan lokal. Tentu saja, tidak ada kekuatan yang berani mengarahkan pandangan mereka pada Paviliun Harta Karun Emas. Paviliun Harta Karun Emas adalah raksasa sejati. Konon di baliknya berdiri sosok yang sangat kuat, bahkan orang-orang dari Kekaisaran 1000 Kabut harus menunjukkan rasa hormat. Menarik. Kapan lelang dimulai? Tanya Qin Yichen. 3 hari dari sekarang. 3 hari kemudian, Qin Yichen, yang ingin membawa Zhao Ritian dan Wang Daoyun, mendapati dirinya ditinggalkan. Zhao Ritian bahkan tidak membuka pintunya, jelas, dia tidak akan keluar sampai sehari sebelum pertemuan puncak. Adapun Wang Daoyun, pintunya terbuka tetapi tidak ada seorang pun di sana. Menurut Chen Feng, dia telah pergi beberapa hari yang lalu. Hal ini membuat Qin Yichen menghela nafas, seseorang yang tampak begitu tenang, tiba-tiba pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Berjalan menyusuri kota kerajaan dinasti Danau Bulu dan memandangi balai lelang besar di ujung jalan yang ramai, Qin Yichen tak dapat menahan diri untuk berseru takjub. Layak menjadi balai lelang Paviliun Harta Karun Emas, skalanya mungkin bahkan melampaui istana kerajaan. Di pintu masuk aula lelang, lebih dari 10 pria berwajah datar dengan pakaian tempur hitam mengenakan senjata tajam di pinggang mereka. Tatapan tajam mereka yang seperti elang terus-menerus menyapu kerumunan yang mengalir. Dilihat dari aura yang merembes dari tubuh pria-pria ini, mereka semua adalah Grandmaster bela diri puncak. Qin Yichen memasuki aula lelang bersama Chen Feng. Begitu melihat Chen Feng, para pelayan bergegas maju untuk memimpin jalan, sementara Qin Yichen dengan santai mengikuti di belakang. Petugas itu menuntun mereka melalui tempat yang sangat besar itu selama hampir 10 menit, akhirnya berhenti di suatu tempat yang dekat dengan panggung lelang. Tempat itu diberi label, ruang VIP, dan petugas itu tersenyum tipis kepada Chen Feng dan Qin Yichen sebelum membungkuk dan pergi. Memasuki ruang VIP yang luas, beberapa kursi mewah tertata rapi di dalamnya. Qin Yichen duduk, dan sensasi lembut itu hampir membuatnya ingin meringkuk di sana.
Menengok kembali ke kursi-kursi biasa di bawahnya, dia merasakan kepuasan luar biasa yang tak dapat dijelaskan. Hehe, Grandmaster Qin, bagaimana rasanya? Aku tidak menyombongkan diri, tetapi di paviliun harta karun emas dinasti Danau Bulu, mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kamar VIP dapat dihitung dengan satu tangan. Chen Feng dengan bangga memberitahu Qin Yichen, meskipun dia tahu dia hanya mendapatkan kualifikasi ini melalui nama Chen Liuzi. Sedangkan untuk Qin Yichen, dengan sedikit menunjukkan bakatnya, mendapatkan kualifikasi ini tidak akan sulit. Tidak buruk. Qin Yichen mengangguk dan menutup matanya untuk beristirahat. Saat matanya terpejam, terdengar suara-suara dari beberapa ruang VIP tak jauh dari mereka, jelas ada orang lain yang masuk. Namun, karena kedap suara dengan sangat baik, suara-suara tersebut tidak mengganggu orang lain. Jika seseorang dapat mendengar percakapan di setiap ruang VIP, mereka akan menemukan satu kesamaan, semua pembicaraan melibatkan beberapa benda misterius, yang tampaknya menjadi bagian terakhir dari lelang ini. Setelah Qin Yichen beristirahat selama hampir setengah jam, suara lonceng yang jelas perlahan terdengar di seluruh tempat. Mendengar lonceng ini, Qin Yichen keluar dari kondisi kultivasinya. Setelah membuka jendela ruang VIP yang menghadap ke panggung lelang, suara-suara bising segera menyerbu seperti musik setan, membuat Qin Yichen menggelengkan kepalanya kuat-kuat sebelum akhirnya tenang. Akhirnya dimulai, melihat ke tempat besar yang hampir penuh dengan orang, Qin Yichen bergumam pelan, matanya yang gelap menunjukkan sedikit antisipasi. Suara bel yang jelas bergema perlahan di aula lelang, dan saat lonceng berdentang, suara yang sangat bising di tempat itu berangsur-angsur berkurang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke panggung lelang, mata mereka membara. Tak lama kemudian, seorang wanita mengenakan gaun resmi berwarna merah berjalan menuju panggung lelang dengan langkah anggun. Sosoknya yang menggerahkan, terbungkus rapat dalam gaun merah, membuat tatapan beberapa orang terasa panas. Wanita itu terlahir cantik, dan suaranya yang merdu langsung membuat suasana semakin panas. Melihat suasana memanas, Qin Yichen tak kuasa menahan diri untuk memujinya dalam hati. Layak menjadi juru lelang paviliun harta karun emas, hanya dengan beberapa kata, dia dapat membangkitkan suasana. Mungkin apapun yang dilelang melalui tangannya, bahkan yang tidak memiliki nilai praktis, akan dibeli sebagai harta karun oleh mereka yang berada di bawah. Melihat situasi yang memanas, wanita itu menunjukkan sedikit kebanggaan, jelas percaya diri dengan penampilannya. Namun, Qin Yichen tidak terlalu tertarik padanya. Dia dikelilingi oleh wanita cantik, wanita berpakaian formal ini jauh lebih rendah daripada Bian Lingzu. Bian Lingzu benar-benar seorang penyihir alami, setiap senyum, setiap gerakan dapat menggerakkan hati orang. Wanita di hadapan mereka ini jelas terlalu rendah jika dibandingkan. Namun, Chen Feng di sampingnya terengah-engah, dan di bawah suara genitnya, dia membeli beberapa barang yang hampir tidak terpakai, membuat Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Sangat tidak berpengalaman. Bab 229, terukir dalam di hati. Lelang dilanjutkan. Para lelaki yang ada di tempat itu semua tergugah oleh sang wanita dalam balutan gaun pengantin, melolong dan memohon agar si cantik itu tersenyum saja. Karena orang-orang desa yang tidak berpengalaman ini, Qin Yichen harus mengeluarkan upaya besar untuk mendapatkan beberapa ramuan obat yang diinginkannya. Akan tetapi, masih belum ada tanda-tanda buah hijau api bumi. Hal ini membuat Qin Yichen agak kecewa, tetapi saat dia hendak meninggalkan tempat yang bising ini, sebuah suara dari ruang VIP di dekatnya membuat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Dia segera keluar dan mengetuk pintu ruang VIP di sebelahnya. Tindakannya yang gegabah tidak hanya mengejutkan Chen Feng, tetapi juga membuat orang-orang di ruang VIP itu terdiam. Setelah beberapa saat, pintu dibuka oleh seorang penjaga. Saat mengamati pemandangan di dalam, tatapan Qin Yichen langsung tertuju pada siluet anggun itu. Meski itu hanya pandangan belakang, dia masih bisa yakin. Itu dia, orang inilah yang menghantui mimpinya. Dia juga yang membangunkannya saat hatinya seperti kayu dan rumput, membiarkannya merasakan lagi apa itu, emosi. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah kehilangan keluarganya, Qin Yichen mengira hatinya telah berubah menjadi batu, dan dia tidak akan pernah merasakan emosi lagi, tidak akan pernah tergerak lagi, tidak akan pernah meneteskan air mata untuk siapapun lagi. Namun ketika dia melihatnya tergeletak di genangan darah, berjuang untuk meraih wajahnya saat itu, hatinya tersentuh. Dialah yang membuat Qin Yichen tahu bahwa di dunia ini,
benar-benar ada cinta yang dapat terukir dalam di hati dan tulang seseorang. Dialah yang membuat Qin Yichen merasakan perhatian paling tulus di dunia ini. Dialah yang memberi Qin Yichen kehidupan baru. Dia adalah Feng Qiansui. Mengapa dia ada di sini? Qin Yichen tidak tahu, tetapi hanya mendengar suaranya saja membuat semua pengendalian dirinya lenyap begitu saja. Qin Yichen hanya tahu dia harus menemuinya. Dia ingin menyerbu masuk tetapi dihalangi oleh penjaga, dan aura kuat yang hampir tidak dapat dia tahan langsung terkunci padanya, membuat Qin Yichen tersadar kembali. Dia tiba-tiba teringat identitas Feng Qiansui, dia adalah putri keluarga Feng. Keluarga Feng, bagi dirinya saat ini, sungguh keberadaan yang tidak terjangkau. Mungkin merasakan tatapannya yang luar biasa intens, sosok anggun itu tiba-tiba berbalik. Dia mengenakan gaun panjang berwarna krem, yang tampak seperti lapisan lingkaran cahaya putih. Wajahnya yang seputih giok tidak memakai sedikit pun riasan namun tetap seputih salju dan sebening kristal. Matanya seperti air musim gugur, sangat cemerlang. Hidungnya yang seputih giok dan bibirnya yang seputih ceri tampak diukir oleh tangan ahli surga, cukup indah untuk membuat orang terpesona. Yang paling mempesona adalah pandangan ke bawah dan senyuman itu, 1000 pesona bermain di alisnya. Pipinya yang harum sebening es, tak tersentuh pemerah pipi atau bedak. Rambutnya yang seperti awan dicelupkan ke dalam tinta, rambut hitamnya seperti air terjun di sekitar jepit rambut giok. Jari-jarinya yang ramping seperti anggrek dengan aroma yang sangat kuat, matanya yang tajam seperti air yang menembus kekhawatiran hati. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke Qin Yichen. Mulutnya yang kecil bergerak, bibir merahnya sedikit bergetar, membentuk lengkungan yang indah. Wajah yang tak tertandingi itu seperti sungai musim semi, diaduk oleh angin sepoi-sepoi, atau seperti lapisan ceres yang mekar di malam hari. Mereka membawa sedikit rasa malu dan sedikit tidak wajar, menggetarkan jiwa seperti melihat es mencair dalam sekejap. Segar dan alami, murni namun menyentuh hati, membuat orang lain ingin tenggelam ke dalamnya sejak pandangan pertama. Suer, Qin Yichen memanggil dengan tak terkendali, matanya menampakkan perasaan yang tak terpecahkan. Di kehidupan sebelumnya, meski hatinya lebih keras dari batu, ia luluh oleh wanita di hadapannya ini. Terlebih lagi sekarang, wajar saja ia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan mengungkapkannya secara menyeluruh. Namun, di mata Feng Qiansui, perilakunya sangat kasar, membuatnya sedikit mengernyitkan alisnya. Tatapan seperti itu membuatnya merasa seolah-olah dia tidak memiliki privasi di hadapan Qin Yichen. Saudara Hao Tian, apakah kamu kenal orang ini? Suara lembut yang jelas mengandung sedikit rasa tidak senang keluar dari mulut kecil Feng Qiansui yang berwarna merah alami. Dia tidak berbicara kepada Qin Yichen di pintu, tetapi kepada pria di sampingnya. Lelaki itu bisa dibilang tampan, wajahnya bagaikan pahatan, fitur wajahnya jelas dan tegas. Matanya yang gelap dan dalam terkadang memancarkan kilatan cahaya yang memikat jiwa seseorang. Seperti Feng Qiansui, dia mengenakan pakaian putih, menonjolkan penampilannya yang bagaikan batu giok. Keduanya yang berdiri bersama benar-benar memberikan perasaan seperti pasangan surgawi. Namun, ketika Qin Yichen mendengar nama itu, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke wajah pria itu. Seketika, niat membunuh muncul dari hatinya, hampir melesat dari matanya. Untungnya, dengan pengendalian diri di kehidupan sebelumnya, dia segera menutup matanya, menutupi niat membunuhnya. Meski begitu, seluruh aura dirinya tampak sangat ganas, bagaikan gunung berapi yang siap meletus. Dia tidak pernah membenci siapapun sebesar ini, bahkan keluargaan atau sebelumnya Du Jiangxiong, kebenciannya terhadap mereka bahkan tidak mencapai 1/100 dari apa yang dia rasakan sekarang. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana Feng Qiansui meninggal secara tragis. Pria ini bernama Ouyang Hao Tian. Keluarga Ouyang dulunya juga merupakan keluarga papan atas, namun karena keadaan tertentu, keluarga mereka mengalami kemunduran yang cepat. Namun, keluarga Ouyang dan keluarga Feng adalah sahabat lama, dan Ouyang Hao Tian serta Feng Qiansui adalah kekasih masa kecil. Kedua keluarga itu diam-diam berusaha menjodohkan mereka. Meskipun keluarga Ouyang telah menurun, bakat Ouyang Hao Tian tidak dapat diabaikan bahkan oleh keluarga Feng. Terlebih lagi, karena kedua keluarga merupakan sahabat lama dan keluarga Feng bermaksud membantu keluarga Ouyang, hubungan antara Ouyang Hao Tian dan Feng Qiansui tentu saja berjalan lancar. Namun kenyataannya tidak demikian. Ouyang Hao Tian selalu memanfaatkan Feng Qiansui, memanfaatkan keluarga Feng.
Dia tidak secerah yang terlihat di permukaan. Sebaliknya, hatinya sangat gelap, bahkan bengkok. Konon katanya di masa mudanya saat masa pelatihan, karena ia secantik wanita, ia mengalami beberapa hal yang tak terlupakan di tangan beberapa pria kuat. Setelah itu, ia sendiri yang memotong-motong tubuh pria-pria itu satu persatu. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah mengalami hal seperti itu bisa menjadi normal, bagaimana mungkin mereka menyukai wanita? Sebaliknya, mungkin seperti yang dia sendiri katakan di kehidupan sebelumnya, saat Feng Qianshui ada di sisinya, dia merasa jijik, bahkan mual, sampai-sampai kemudian, untuk memperkuat dirinya, dia menyakiti Feng Qianshui dan mengambil jiwa bela diri Phoenix api miliknya. Feng Qianshui hanyalah porosnya untuk memanfaatkan keluarga Feng. Namun, melihat situasi saat ini, Feng Qianshui tampaknya sangat bergantung dan percaya padanya. Bahkan jika Qin Yichen menceritakan semuanya, Feng Qianshui akan mempercayainya, sebaliknya, itu mungkin menjadi bumerang. Jadi, sambil menutup matanya, Qin Yichen terus berpikir tentang bagaimana membuat Feng Qianshui mempercayainya. Benar, buah hijau api bumi. Qin Yichen tampaknya mengerti mengapa dia tidak bisa mendapatkan buah hijau api bumi. Bab 230, Kebencian yang luar biasa. Feng Qianshui adalah seorang seniman bela diri surgawi. Dia memiliki energi Yuan atribut api, dan juga memiliki jiwa bela diri Phoenix api. Dia awalnya memiliki masa depan yang sangat cerah, tetapi Ouyang Haotian, demi memperkuat jiwa bela diri miliknya, dengan kejam mengambil jiwa bela diri Phoenix api miliknya. Jika bukan karena penyelamatan Qin Yichen tahun itu, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Sejak saat itu, Feng Qianshui menjadi begitu dekat dengannya sehingga dia tidak bisa dilepaskan. Tidak peduli kata-kata kasar apa yang dia gunakan, dia tidak pernah meninggalkan sisinya setengah langkah pun, sampai kematiannya. Setelah itu, Ouyang Haotian menghilang, dan bahkan keluarga Feng tidak dapat menemukan jejaknya. Itulah sebabnya Qin Yichen ingin menyembunyikan jiwa bela diri naganya. Meskipun Ouyang Haotian harus menggunakan teknik terlarang untuk mencuri jiwa bela diri miliknya, dan begitu ketahuan akan menghadapi kutukan kolektif, hal itu tetap tidak menghentikannya. Tentu saja, kutukan kolektif tidak akan menghentikan orang lain yang berniat jahat juga. Terlebih lagi, saat menggunakan jiwa bela diri naga, konsumsi energi Yuan dan energi spiritual sangat besar. Pada tingkat kultivasi Qin Yichen saat ini, mampu bertahan selama 1 menit akan dianggap baik. Oleh karena itu, bahkan jika dia menggunakan jiwa bela diri naganya, itu hanya untuk pukulan yang mematikan. Dengan adanya Feng Qianshui di sini, hal itu menjelaskan dengan baik mengapa semua buah hijau api bumi dibeli dengan harga 3 kali lipat. Buah-buah itu sangat bermanfaat bagi energi Yuan dan jiwa bela diri miliknya. Kalian berdua mengumpulkan buah hijau api bumi. Qin Yichen membuka matanya, menatap tajam ke arah Feng Qianshui, auranya menjadi tenang, perasaannya tersembunyi dalam-dalam di dalam hatinya. Dia tidak memandang ke arah Ouyang Haotian, takut dia tidak akan mampu mengendalikan niat membunuhnya dan membiarkan Ouyang Haotian menyadarinya. Qin Yichen tahu dengan jelas mengapa Ouyang Haotian tetap menjaga Feng Qianshui di sisinya, dia menunggu saat yang tepat untuk mengambil jiwa bela diri miliknya. Saat ini, Qin Yichen bukanlah tandingan Ouyang Haotian yang kekuatannya hampir tak terduga sebelumnya. Mengingat karakter Ouyang Haotian, dia sama sekali tidak akan mengampuni siapapun yang memusuhinya. Benar sekali. Mendengar tentang buah hijau api bumi, Ouyang Haotian dengan cerdik menutup jarak antara dirinya dan Feng Qianshui, lalu mengalihkan pandangannya ke Qin Yichen. Melihat Feng Qianshui yang sangat bergantung padanya, Qin Yichen mendesah pelan, hatinya masam dan tidak nyaman. Dasar bodoh. Dia memperlakukanmu seperti anak babi, menggemukkanmu untuk disembelih, tapi kamu pikir dia benar-benar peduli padamu. Tentu saja, saat ini, tindakan Ouyang Haotian memang penuh pertimbangan terhadap Feng Qianshui dalam segala hal. Dia bahkan bersedia mengambil sejumlah besar dana dari keluarga Ouyang untuk memperoleh segala macam obat roh atribut api dan berbagai barang. Semua yang dia lakukan tampaknya ditujukan untuk Feng Qianshui di mata semua orang, tetapi hanya Qin Yichen yang tahu bahwa dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Apakah kamu punya buah hijau api bumi? Ouyang Haotian memberi isyarat kepada penjaga untuk membiarkannya memasuki ruang VIP. Buah hijau api bumi, itu adalah sesuatu yang tidak kumiliki. Setelah masuk, Qin Yichen berbicara perlahan, segera membuat mata Ouyang Haotian fokus,
wajah tampan yang cerah itu dengan jelas memperlihatkan jejak kesuraman. Tetapi aku punya formula pil untuk pil pengumpul api surga yang dapat mengeluarkan efek penuh dari buah hijau api bumi. Pil ini akan sangat memelihara jiwa bela diri atribut api. Kata-kata terakhir Qin Yichen membuat Ouyang Haotian melihatnya sebagai seseorang yang datang untuk memberikan harta karun kepada mereka, penjilat lainnya. Formula pil. Rasa jijik yang jelas terpancar di wajah Ouyang Haotian. Formula apa yang bisa dimiliki tempat sekecil ini? Kami tidak butuh formula apapun. Silakan pergi. Ia mengeluarkan perintah tanpa sopan santun. Namun perilakunya langsung membuat Chen Feng yang mengikuti Qin Yichen tidak senang. Karena Qin Yichen telah menunjukkan kemampuannya di hadapannya terakhir kali, dia pada dasarnya memuja Qin Yichen. Bagaimana dia bisa menoleransi orang lain mengabaikan Qin Yichen seperti ini? Tahukah kamu siapa Grandmaster Qin? Dia adalah master alkimia paling hebat di wilayah utara. Dia datang ke sini hanya karena dia akan mewakili menara alkimia wilayah utara di konferensi tingkat tinggi alkimia dunia. Dia menghadiri konferensi tingkat tinggi alkimia dunia. Hal ini akhirnya membangkitkan sedikit minat dari Ouyang Haotian. Tentu saja, hanya sedikit. Ketertarikannya secara keseluruhan tetap rendah. Sepertinya menara alkimia wilayah utara tidak berarti apa-apa di matanya. Ini adalah pil pengumpul api biasa yang telah kubuat. Coba lihat, apakah ini lebih baik daripada pil yang telah kau buat dengan buah hijau api bumi? Qin Yichen tidak peduli dengan omong kosong itu. Tanpa memandangnya, dia melemparkan pil merah menyala ke arahnya. Ouyang Haotian menangkap pil itu dengan sedikit keraguan. Ketika pil yang tampak biasa-biasa saja itu, yang bahkan tidak mengeluarkan banyak aura api, mendarat di tangannya, telapak tangannya pun terbakar merah. Oh! Ouyang Haotian tampak terkejut. Ia lalu melapisi telapak tangannya dengan lapisan energi Yuan hijau, menghalangi aura api pil itu. Setelah memeriksa beberapa saat, keterkejutan muncul di matanya, dan tatapannya ke arah Qin Yichen berubah. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, khasiat pil ini telah melampaui pil yang telah disempurnakannya menggunakan buah hijau api bumi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Menggunakan beberapa ramuan obat atribut api biasa untuk memurnikan pil seperti itu menunjukkan betapa hebatnya formula pil itu. Bagaimana jika buah hijau api bumi ditambahkan ke dalamnya? Ouyang Haotian tak dapat menahan diri untuk merenung, matanya semakin cerah. Ketika dia menatap Qin Yichen dengan seksama, dia terkejut karena Qin Yichen tidak pernah menatapnya secara langsung, melainkan terus menatap Feng Qiansui di sampingnya. Dia bisa melihat perasaan tersembunyi di mata Qin Yichen, dan segera, senyum misterius muncul di bibirnya. Bukan karena cemburu atau semacamnya. Sebaliknya, apa yang dilihatnya adalah cara untuk memanfaatkan Qin Yichen. Baginya, hanya ada dua tipe orang di dunia ini, mereka yang bisa ia manfaatkan, dan mereka yang tidak ia perhatikan. Namun, Feng Qiansui jelas tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Qin Yichen, terutama tatapannya. Itu membuatnya sangat tidak nyaman. Ouyang Haotian mengabaikan perasaannya dan berkata kepada Qin Yichen, "Saudaraku, apakah kita akan bertemu setelah pelelangan berakhir?" "Baiklah." Qin Yichen melemparkan pandangan penuh kerinduan ke arah Feng Qiansui sekali lagi, mendesah dalam hati, dan berjalan keluar dari ruang VIP, kembali ke rumahnya sendiri. Begitu pintu tertutup, aura pembunuh yang kuat meletus dari tubuhnya, hampir membuat Chen Feng ketakutan hingga mengompol. Dia mengira Qin Yichen akan membungkamnya. Namun aura pembunuhan itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, lalu Qin Yichen duduk seolah tidak terjadi apa-apa, memperhatikan barang-barang yang dilelang di bawah. Akan tetapi, pikirannya tidak lagi tertuju pada pelelangan itu, dan dia bahkan tidak tega untuk memperoleh beberapa barang yang dibutuhkannya. Dia terus berpikir tentang bagaimana membuat Feng Qiansui mempercayainya. Jika mereka menunggu sampai Feng Qiansui melihat Ouyang Haotian, semuanya akan terlambat. Dia sama sekali tidak akan membiarkan tragedi kehidupan sebelumnya terulang di kehidupan ini.